berkata-kata ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati keluarga Ibu Gembala di tempat ini, dan berkati segala kesehatannya, kerinduannya, terlebih dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih ya Bapa, kuserahkan seluruh acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih ya Bapa, kuserahkan seluruh doa, permohonan, ucapan syukur kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia dan ajaib. Haleluya. Amin. Sungguh
kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama dalam nama Tuhan Yesus kami sudahlah. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, sebentar ada kesaksian dari Dr. Renata. Persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur karena tepat hari ini Tuhan menambahkan saya usia 1 tahun lagi. Tahun pertama usia saya kepalanya 3. Kalau sebelumnya 2, tahun ini malam hari usia saya kepalanya 3. Tuhan kuasa saya dari tahun kemarin sampai tahun ini dengan berkat yang luar biasa. Saya lulus spesialis, saya berumah tangga, saya membangun rumah tangga tahun pertama rumah tangga saya. Kemudian saya diberkati dengan bayi kecil yang sangat luar biasa. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Saya mohon bantuan doa Bapak Ibu Saudara supaya di usia yang baru Tuhan makin pakai saya, Tuhan memberkati saya, memberikan kekuatan dalam saya menjalani hidup ini dan apapun yang saya kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rindu pujikan sebuah pujian yang mohon maaf sambil nangis karena berkat Tuhan begitu luar biasa. Sampai kalau diingat kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan itu sangat berharga, sangat besar dibanding apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Saya mengucapkan sebuah pujian yang saya dengar kemarin waktu tahun baru. Lagu ini menyentuh hati saya dan saya rindu kita sama-sama pujian ini. Bapak Ibu yang bisa nyanyi boleh nyanyikan saya mungkin kurang boleh bantu nyanyi bersama saya. Banyak
Itu tadi sebagian kesaksian dari Dr. Renata mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan tak pernah berhenti setiap saat sampai hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kuserahkan sisa acara ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pengorbananmu yang
firman dia lidah-lidah yang paling menjauh daripada sebelumnya menyampaikan apa yang berfirman kami siap untuk Shalom saudara-saudara. Minggu kedua dari tahun yang baru. Saya ingin tahu apakah ada saudara-saudara di sini yang sedang ada masalah. Oh, cuma 3 bu. Berarti GBI Galilea aman saja. Haleluya. Ya. Di awal tahun ini kembali saya bekerja, dapat masalah yang banyak. Salah satunya adalah yang paling sedih adalah saya harus merelakan satu pekerjaan saya yang selama ini saya banggakan. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang mengambil, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Amin. Hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah. Ya. Oke. Karena ini masih dalam fase tahun baru, masih tanggal 12. Saya mau tunjukkan ke saudara-saudara bagaimana Tuhan memberikan tahun yang baru. Slide. Jadi pada prinsipnya yang memberikan tahun yang baru itu adalah Allah. Mari kita buka ayatnya. Dari Keluaran pasalnya yang ke-12, karena hari ini tanggal 12 ya bulan. Ayatnya yang 1 dan 2. Mari kita sama-sama berdiri untuk membaca bersama-sama. Ini adalah bukti bahwa Allah yang menentukan tahun baru. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Amin. Silakan. Jadi dari firman Keluaran 12 ini dilihat bahwa tertulis bahwa Tuhanlah yang menentukan awal tahun. Nah, ini adalah permulaan dari tulah ke-10. Ya, jadi ini kisahnya masih mengenai Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Saya dulu waktu sekolah minggu paling suka pelajaran mengenai Musa ini. Saya dulu kalau di sekolah minggu dulu dibelikan kaset, ya dulu masih kaset, kalau itu bercerita bagaimana Musa itu ya. Kalau sekarang sudah ada YouTube ya, dulu masih pakai kaset, ada bukunya kecil gitu, mungkin kalau saudara-saudara yang seumuran tahu ya. Jadi ini masih kisahnya mengenai Musa. Jadi sebelum tulah yang ke-10, tulah terakhir diturunkan ke bangsa Mesir, Tuhan mewanti-wanti umat Israel ya untuk melakukan sesuatu. Jadi Tuhan menentukan ini adalah awal tahun yang baru bagi kalian. Apa yang Tuhan perintahkan? Mari kita lihat sama-sama. Ya, dari Keluaran 12 juga ayat 3-5. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, tanggal 10 ya, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, yang tiap keluarga satu, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Boleh diambil domba atau kambing. Apa yang mau Tuhan sampaikan dari ayat ini? Ketika memulai tahun yang baru, ya, ambillah seekor anak domba untuk diapakan saudara? Dipersembahkan. Kenapa kok jantan tidak bercela berumur setahun? Saudara-saudara pernah makan ini
sate kambing muda. Ya. Sate kambing muda, oh enak. Ada yang ngiler di belakang ini. Sate kambing muda enak kan? Enak. Ya. Dan itulah kenapa disebut di sini. Karena Tuhan menginginkan persembahan yang terbaik. Bukan karena Tuhan itu mata duitan, saudara-saudara, bukan ya. Tetapi disitulah tadi sudah disampaikan ya, hati seorang hamba itu dinilai dari situ. Ya, kita tahu cerita tentang hamba-hamba yang tinggal pergi tuannya dikasih masing-masing uang, ya kan? Uangnya kemudian ditanya ketika tuannya kembali, mana yang paling dikasih? Tentu saja yang bisa mengelola bukan gitu kan? Ya, itu adalah hati seorang. Ya. Jadi di awal tahun itu Tuhan ingin pertama persembahkan dulu yang terbaik, karena disitulah Tuhan bisa menilai hati kita itu letaknya ada di mana. Persoalan senantiasa datang ke kita, ya nggak usah nunggu tahun baru. Ya, kebetulan aja karena tahun ini baru pas ada masalah, oh saya dapat masalah pertama di 2025. Padahal masalah itu senantiasa akan selalu ada. Ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita fokusnya ada di Tuhan. Ya, yang pertama persembahkan dulu apapun permasalahan dalam hidupmu, persembahkan yang terbaik dulu buat Tuhan. Ya, nomor satu itu Tuhan yang menentukannya, bukan saya. Ya, ini adalah Tuhan. Setelah Tuhan menentukan ini adalah awal tahun baru, tanggal 10 ambil persembahan. Oke. Dan persembahan ini dikorbankan pada tanggal 14 ya, hari ke-14. Jadi tanggal 12 itu ada di tengah-tengah. Oke ya, lanjut. Kemudian apa yang Tuhan mau nyatakan lagi slide berikutnya? Ya, lompat-lompat ya, karena kalau disampaikan semua nanti aja. Keluaran 12 ayat 15-16, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Tuhan meminta untuk kita berpuasa roti tidak beragi. Oh sekarang lagi ngetren lagi saudara-saudara ya, namanya sordo. Saya baru tahu kalau yang sordo itu adalah yang dimaksud di Alkitab adalah roti yang tidak beragi. Banyak sekarang dijual di kafe-kafe yang mahal-mahal itu ya kan, harganya mahal sekarang. Padahal dulu itu adalah suatu makanan yang tidak disukai karena apa? Rotinya keras. Karena tidak beragi ya, dia tidak fluffy. Rasanya itu keras. Ya, Tuhan meminta kita setelah memberikan persembahan yang terbaik, kita berpuasa. Dan ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus. Artinya apa? Berdoa, beribadah bersama-sama. Jadi untuk mengawali tahun adalah betul kita duduk di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Oke, lanjut. Jadi apa yang Tuhan mau, berikan persembahan yang terbaik. Ya, fokusnya kepada Tuhan, berpuasa dan berdoa. Tidak mudah ya kita kalau memberikan persembahan yang terbaik. Semakin banyak penghasilan, maka kita per bulan itu akan naik. Dan percayalah bahwa itu adalah hal yang berat dilakukan kalau hati kita tidak mengarah kepada Tuhan. Itu saudara-saudara. Penghasilan 1 juta menyisihkan 100.000, ya kan, mungkin nominalnya tidak seberapa. Penghasilannya naik 10 juta menyisihkan 1 juta. Penghasilannya 50 juta menyisihkan 5 juta. Penghasilannya 100 juta menyisihkan 10 juta. Penghasilan 250 juta harus menyisihkan 25 juta. Itu kalau hatinya nggak pada Tuhan, wah berat. Ya, berat. Aduh, 25 juta bisa ya, itu kalau hatinya nggak pada Tuhan. Tuhan bukan meminta dari nominalnya, bukan. Tapi dari situlah Tuhan tahu hati seorang hambanya Tuhan ini seperti apa. Itu saudara-saudara. Dan kemudian berpuasa dan berdoa. Ini adalah awalnya yang Tuhan mau. Oke, masuk ke episode berikutnya. Ya, keluarannya sudah pas
pasal yang ke-13 ya, ayat ke-17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Dilepaskan ya, dari tulah ke-10 semua anak sulung orang Mesir mati. Akhirnya dilepaskanlah bangsa Israel di tangan Musa untuk dipimpin keluar dari Mesir beserta ternak domba mereka keluar. Oke ya. Tetapi Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling apa saudara? Paling dekat. Ya. Jadi ayat ini berkata jalan yang paling dekat kadangkala adalah jalan yang paling berbahaya untuk kita lalui. Betul kan? Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia selalu mencari jalan yang paling gampang, jalan pintas. Mau ke sana, lewat gang tikus itu aja cepat. Padahal ternyata ada kanan di situ nggak bisa lewat, yang putar lagi kan. Jalan ini percayalah adalah jalan yang paling tidak enak. Kenapa? Orang yang harus bangsa Israel lawan ketika jalan itu ditempuh adalah bangsa Filistin. Kita tahu ya, salah satu dari bangsa Filistin itu ada yang di Alkitab dikatakan tingginya 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta 50 cm kalikan 6 300, 1 jengkal kurang lebih 12. Jadi ada orang yang tingginya 312 cm raksasa, yaitu namanya Goliat, betul. Dan Goliat bukan satu-satunya ya saudara-saudara ya, bukan satu-satunya Goliat itu. Kalau saudara tidak percaya, silakan dibaca di 2 Samuel 21 15-22 ya. Jadi di situ dikatakan dan dirinci. Jadi Daud ini tidak cuma melawan satu orang Goliat, tapi melawan raksasa-raksasa yang lain. Kalau nggak percaya nanti di rumah dibaca 2 Samuel 21 15-22. Banyak raksasa di situ. Jadi kadangkala kalau Tuhan mau pimpin kita lewat jalan yang tidak dekat, bersyukurlah. Kenapa? Karena ini. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Begitu lawan raksasa melihat tinggi besar, minggir aku, namanya Raja Saul aja tidak berani ya musuh satu orang Goliat, ya kan? Itu yang Tuhan tidak mau. Ya kadang-kadang kita diluputkan dari sesuatu itu, tetapi hati kita tidak terima. Itu enggak saudara? Ada seorang pendeta yang berkata, ya kedewasaan rohani itu dinilai bukan ketika kita berdoa kita mendapatkan apa yang kita doakan, tetapi ketika kita berdoa akan sesuatu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita doakan. Ya kenapa? Sebenarnya itu adalah jawaban dari Tuhan untuk meluputkan kita dari peperangan yang Tuhan tahu akan menghancurkan kita. Oke ya. Next slide. Jadi ini ya, saudara-saudara ya, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini Mesir itu ada di sini. Oke. Harusnya ditempuh adalah tanah Kanaan. Ya, Kanaan ada di sini. Harusnya jalannya itu begini saudara-saudara ya, melewati Filistia ini. Ya, ini bukan Palestina ya saudara-saudara, kan? Ini Filistia. Ini adalah the land of the Philistine. Tanah raksasa itu dari situ. Oke. Jadi Tuhan tidak membawa bangsa Israel straight forward ke Kanaan. Dibawa kemana? Dibawa berputar ke sini 40 tahun. Mesir masih ada, karena ini sekarang yang jadi tanah Israel. Saudara kalau nanti dilihat di Google Map dari sini ke sana itu jaraknya kurang lebih cuma 600 sampai 700 kilo. Kalaupun ditempuh dengan berjalan kaki 4 hari. Tetapi bangsa Israel dibawa Tuhan selama 40 tahun berputar di tanahnya. Dan Tuhan kasih Musa, ini mungkin yang
ketika disampaikan mungkin lupa kenapa kok Musa, ya kan? Musa sendiri bilang, Tuhan jangan pilih aku ini tidak pandai berbicara. Betul? Betul. Nah, baca kitab hidup Musa, nanti ketahuannya ini di Kisah Para Rasul ketika Stefanus martir itu bersaksi mengenai hidup Musa. Disitulah baru tahu kenapa kok Tuhan kirim Musa dan kenapa harus Musa. Sini saya beritahu rahasia. Oke ya, Musa itu bangsa Israel yang dibesarkan oleh ratunya Mesir, betul ya. Kemudian pada umur keberapa Musa ini melakukan kesalahan yang pertama, dia membunuh orang Mesir. Umurnya 40 tahun. Baca Kisah Para Rasul, kesaksian Stefanus sebelum Stefanus dimartir. Ya, itu ada di situ lengkap saudara-saudara. Ya, jadi Musa berumur 40 tahun, dia tahu bangsanya disiksa, dia tidak terima, dia bunuh. Musa ini adalah nabi yang punya masalah dengan kemarahan, anger management tidak baik. Ya. Musa kemudian lari, betul ya saudara-saudara ya? Larinya kemana? Ke Midian. Saudara lihat, ini Midian di sini. Jadi kalau Musa itu lari dari Mesir, dia mau ke Midian, dia tidak mau ketemu sama bala tentara Filistin di sini, dia tempuh jalan ini. Jadi kenapa kok harus Musa yang dipilih? Karena Musa lah yang menempuh jalan ini, dan Musa menggembalakan kambing domba mertuanya yang namanya Jethro. Itu berapa tahun saudara? 40 tahun. Jadi hidupnya Musa itu cuma terbagi 3 episode. 40 tahun dia dibesarkan, dibunuh orang Mesir, dia kabur ke tanah Midian, dia menggembala selama 40 tahun. Kemudian 40 tahun berikutnya dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, tapi dia tidak masuk ke Kanaan. Ya, kenapa? Anger manajemennya gagal. Oke ya, jadi selama 40 tahun dia menggembala di sini. Jadi dia hafal sekali jalanan ini, saudara. Jadi kadang-kadang ya kita dipimpin sama orang, kadang kita menyepelekan. Musa ini punya anger management, ya kan? Dia harusnya cuma menyuruh batu itu untuk mengeluarkan air, dipukul saudara-saudara dengan penuh kekerasan. Ini yang kalian mau kan? Betul kan? Pukul batu itu. Jadi anger managementnya. Kadang-kala kita yang dipimpin orang-orang seperti ini, yang punya masalah. Tapi kadang-kadang Tuhan juga memakai orang yang tidak nampak. Tidak selalu yang menolong kita itu adalah orang yang baik. Usah ditolong orang yang baik. Ya. Tidak. Kadang-kadang kita dipertemukan sama Tuhan orang yang kita tidak sangka-sangka, orang yang mungkin tidak baik perangainya, tetapi Tuhan pakai untuk bisa membantu kita. Ya, jadi kenapa kok harus Musa? Ini jawabannya. Musa lah yang tahu tanah ini, saudara-saudara. Ya, dengan hafal mati. Kenapa? 40 tahun Musa mengembalakan kambing dombanya di situ. Ya, lanjut, next slide. Keluaran 13 ayat ke-18. Tetapi Allah menuntut bangsa itu apa, saudara-saudara? Berutang. Ya, kalau tadi ya sudah disebutkan, yang ini beda lagi berutangnya. Nanti saya jelaskan. Ya, tadi sudah tidak melalui jalan yang dekat, dikasih lagi disuruh berutang. Kadang-kadang kita sebel, ya kan? Disuruh mengulangi sesuatu hal dari awal. Disuruh mengerjakan A misalnya sama atasan kita, terus kemudian salah ini tidak benar, udah kamu ulangi dari awal. Jengkel. Ya sudah, menggerutu keluar diulangi lagi dari awal. Padahal itu mungkin adalah cara Tuhan membuat kita supaya kita hafal dengan step-stepnya. Kadang kalau kita menjalani cuma sekali aja nggak bisa, saudara-saudara. Ya. Saya sebagai dokter anestesi di bagian bedah jantung itu belajarnya cuma mengerjakan hal yang sama. Jadi selama saya belajar di harapan kita itu cuma 1 tahun tidak melakukan pembiusan lain selain cuma bius bedah jantung.
Gitu aja terus, hari lepas hari, begitu aja terus. Satu hal yang membosankan. Waktu itu mengeluh saudara, saya aja adalah manusia biasa sama seperti saudara. Mengeluh, Tuhan, saya nangis saudara. Kenapa saya dikasih kayak begini? Sakit Tuhan. Tiap hari saya terpaksa mengerjakan hal yang sama Tuhan. Kenapa? Saya marah, saya berontak. Sama seperti bangsa Israel. Tetapi apa pada akhirnya? Ketika semua masalah sekarang dihadapkan dengan masalah-masalah kasus-kasus yang aneh itu, saya punya pengalaman. Kenapa? Saya selama sholat setahun 365 hari mengerjakan hal yang sama berbulan-bulan. Jadi dari A sampai Z saya tahu apa yang terjadi kalau menghadapi ini. Kadang cuma dari lapor telepon aja, lapor ini begini. Saya sudah tahu. Dari mana saya tahu? Saya diputar di situ terus tidak mengerjakan hal ini. Jadi ingatlah saudara-saudara, ketika Tuhan menginginkan hidup saudara diputar di padang gurun, berterima kasihlah karena mungkin itu cara Tuhan membantu kita. Ya. Berputar ke jalan di laut berau menuju dengan siap sedia berperang, berjalanlah Israel dari Mesir. Saya tunjukkan next slide. Ya, harusnya ke sini, oke? Langsung ke atas sini. Tetapi yang Tuhan bawa sudah nggak langsung disuruh berputar di sini. Dia berputar di sini, disuruh ke Migdol. Ya kan? Harusnya ini loh, ini kan Laut Merah. Harusnya kan lewat sini Tuhan. Kenapa kok saya disuruh lewat sini? Aneh Tuhan ini. Aneh. Jalannya tuh di sini Tuhan. Lihat kambing domba saya kan nggak bisa berenang. Kok disuruh ke sini? Nah, ini yang mau Tuhan tunjukkan. Lanjut slide berikutnya. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka kembali berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tempat di depan Baal-Sefron. Berkemahlah kamu di tepi laut. Oke, lanjut. Ya, suruh berkemah tuh di situ. Berkemah. Lah, kok disuruh berkemah? Padahal baru keluar. Apa yang Tuhan mau kasih tahu selanjutnya? Saudara pasti sudah tahu jawabannya, ya kan? Apa yang terjadi berikutnya? Apakah Tuhan tidak membelah Laut Merah ini untuk bangsa Israel keluar dan menghancurkan seluruh orang Mesir di dalamnya? Itu alasannya kalau disuruh berputar. Ya. Tetapi kadang-kala kalau kita disuruh berputar-putar, kita jengkel, ada adil. Temenku itu sama satu linting sama aku. Sekarang sudah jadi kepala di sana. Saya masih begini saja. Ya, Tuhan bawa saudara berputar, saya berputar-putar karena suatu hal yang ingin Tuhan nyatakan di kemudian hari yang kita tidak pernah tahu. Manusia itu apa sih? Kita bahkan hari besok aja kita nggak tahu. Oh, Tuhan tahu untuk selanjutnya 3 tahun lagi, 30 tahun lagi Tuhan tahu. Saudara hanya diminta untuk percaya. Oke, lanjut. Cara Tuhan itu ajaib saudara. Betul ya? Kadang tidak cepat, kadang tidak dekat. Yang minta itu kita, ya kan? Padahal kita itu apa? Dinyatakan nanti di pujiannya, hati hamba. Apakah kita merasa seperti hamba? Kadang-kadang tidak. Kita ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, saya maunya lewat sini Tuhan. Saya nggak mau Tuhan. Loh, Tuhan, kok saya dibikin berputar? Ya. Sekarang ketika saya waktu itu dibuat berputar-putar selama setahun, saya nggak ngerjakan apa-apa, saya nangis karena sedih. Tuhan kok kayak gini sama saya. Tapi ketika Tuhan nyatakan bahwa ini ada sebabnya, kamu tak bikin berputar-putar, saya nangis berkali kedua kalinya. Kenapa? Karena saya diberikan suatu berkat yang tidak akan pernah saya dapatkan kalau nggak saya dibawa berputar-putar di situ. Kadangkala kita juga harus berbalik arah, memulai segala sesuatu dari nol kembali. Karena kita pun sebagai manusia pasti merasa jengkel. Ya, dikasih ujian sama gurunya,
tiba-tiba kecoret-coret segala macam, gurunya nggak suka, dirobek, ulangi, marah kan? Marah, lu kenapa kok saya suruh ulangi? Ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan, ada sesuatu yang mungkin Tuhan mau uji di situ. Termasuk Tuhan sebenarnya mau menguji adalah Musa di situ. Untuk mengatasi anger manajemennya, ya. Ketika kita berdoa, Tuhan, jadikan aku orang yang lebih sabar. Langsung dikasih Tuhan. Langsung kamu hari ini langsung sabar. Enggak saudara-saudara. Tuhan kasih masalah justru ketika kita berdoa, kita minta kesabaran. Tuhan kasih kita masalah tiap hari untuk menguji kesabaran. Oh, hari ini 80% Tuhan. Oh, besoknya lagi 60%. Oh, besoknya 50%. Oh, besoknya 30%. Pada akhirnya kesabarannya kita terbentuk setelah angernya itu dikurangi. Itu sebenarnya mau Tuhan ajarkan. Bahkan Musa ini saking spesialnya, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, ya kalau baca adalah salah satu nabi yang ketemu, Tuhan Yesus meminta untuk bertemu. Ya itu ada Musa di sini. Ya saking spesial Musa, walaupun Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Oke, lanjut. Surat Keluaran 14, 13 sampai 14. Disinilah endpointnya, ya setelah kita diminta untuk jalan yang jauh, berputar-putar, tidak tentu arah, kembali lagi ke nol. Tetapi disinilah yang mau Tuhan nyatakan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Oke. Nah, ini yang paling istimewa di sini. Ayatnya yang ke-14. Apa saudara-saudara? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berapa di antara kita yang punya masalah tapi kita tidak bisa diam saja? Kita punya masalah, ribut karena diri. Wah, ini ribut nak konsum-konsum. Wah, ini kan bos ini. Ya kan? Seringkali kita begitu. Padahal Tuhan mintanya diam saja. Ini adalah suatu hal yang sama seperti kesabaran itu banyak orang tidak miliki saat ini. Ketika punya masalah, tidak bisa duduk tenang, diam saja. Diam saja itu maksudnya berdoa. Tuhan sudah janjikan, pasti Tuhan genapi, pasti Tuhan tolong. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah berikan persembahan yang terbaik. Belum nyata pertolongan Tuhan. Diam saja, tunggu, berdoa. Tetapi kadang-kala tidak, cari sana, cari sini. Saat ini saya sedang ada kolega saya yang sedang bermasalah, ya biasalah urusan dokter rumah sakit itu, terpaksa harus dikeluarkan. Tetapi ketika dikeluarkan harusnya introspeksi, enggak pasang status WhatsApp yang berkoar-koar ini gitu terus segala macam, jadinya makin runyam apa makin baik? Makin runyam, saudara-saudara. Jadi ketika saudara ada masalah, ya ketika ada masalah, posting gitu kalau di IG, ya kan WhatsApp. Kadang mulutnya memang diam, jarinya tidak. Posting di Instagram, ya jadilah pemimpin yang baik, ya kan, yang tidak zolim sama anak buahnya, ya itu enggak saudara-saudara? Tuh. Padahal mau raksasa sekalipun, mau bangsa Mesir sekalipun itu bisa Tuhan lenyapkan dalam sejentian tangan Tuhan. Tapi kadang kita yang tidak sabar. Oke, slide selanjutnya. Nah ini ya penghabisannya di sini. Musa mengulurkan, Keluaran 14, 27-28. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Cuma diulurkan aja tangannya Musa. Tapi Tuhan yang punya kuasa, laut itu terbelah.
Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Jadi ceritanya kalau dibahas, ya Tuhan kasih tiang awan, tiang api kan, untuk menaungi orang Israel. Nah, tiang awannya ini menutupi pandangan. Jadi orang Mesir itu nggak tahu kalau tanah yang sedang mereka lewati untuk mengejar orang Israel itu adalah tanah yang awannya adalah laut, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara baca Keluaran itu dinyatakan bahwa Tuhan seperti itu, ditutup matanya pakai awan, tiang awan itu. Pokoknya dia tahunya masuk ke situ, dikejar, dan tidak tahu bahwa ternyata itu adalah laut. Itu kadang-kadang Tuhan mau membuat kita berputar-putar, mau kasih kita sesuatu. Ya, musuh kita itu mau diantar, ya pakai umpannya ya kita itu ke tangan di mana Tuhan mau melenyapkan mereka. Tetapi karena kita khawatir, takut, kita ini dikejar, yang dihadapi ini laut Tuhan. Gak salah kan? Nah, menafikan kekuatan seorang Tuhan. Ya. Apa yang terjadi? Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Apa saudara? Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Habis dengan sedang di posisi ya. Jadi apa yang Tuhan mulai? Tuhan kirim Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Masa Tuhan gak kasih jalan keluar? Betul gak? Tetapi seringkali kita meragukan Tuhan. Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Masa iya Tuhan gak kasih jalan? Dan tidak perlu takut. Ya, berdiri tegak kata Tuhan. Tuhan di dalam Alkitab dinyatakan jangan takut itu 365 kali. Tetapi seringkali kita masih merasa takut. Jika saudara merasa takut, ya kemarin saya sangat takut untuk melepas suatu pekerjaan yang sebenarnya berat untuk saya lepaskan. Tetapi saya bawa doa setiap hari. Takut itu nggak seperti ujian kesabaran tadi itu, sama. Jadi ketika kita mau mengusir rasa takut, doanya nggak cukup sekali, apalagi kalau masalahnya besar. Kadang-kadang kita berdoa berapa kali tadi bilang di Keluaran 7 hari berpuasa. Nggak sekali, banyak kali. Ketakutan itu nggak cepat lenyap langsung hilang. Hati manusia itu susah kalau suruh melepaskan rasa takut. Jadi yang akan berperang siapa? Tuhan. Dan kamu akan diam saja. Amin, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan dulu satu lagu sebelum saya pimpin dalam doa. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan
Tuhan selalu menyertai orang yang selalu setia dan percaya. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita, taruh tangan saudara-saudara di dada. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, di awal tahun yang baru ini Engkau Maha tahu. Saat ini mungkin ada banyak di antara kami yang merasa hidup kami sedang berputar-putar tanpa arah dan tanpa tujuan ya Tuhan. Mungkin di awal tahun baru ini ada yang sedang dibawa kembali ke titik awal ya Tuhan. Engkau yang Maha tahu. Kadang kami merasa terpuruk, kami merasa tertekan, kami merasa seakan-akan Tuhan tidak mempedulikan kami. Seakan-akan semua badai menerpa menjadi satu. Percayalah ya Tuhan, kami sebagai manusia biasa punya iman yang kadang-kadang lemah. Tetapi kami ingin mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan hari ini. Jika tangan Tuhan membawa hidup kami berjalan di jalan yang jauh, berputar, berat, seperti sedang berjalan di padang gurun, kami ingin percaya Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja melindungi kami dari peperangan yang Tuhan tahu akan menghancurkan hidup kami. Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan akan bawa hidup kami kembali. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kami tahu. Bahkan Tuhan akan menempatkan kami di posisi di mana musuh-musuh kami akan dikalahkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Dan kami cukup diam saja. Maka saat ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk mempergunakan waktu yang ada untuk mengatur kembali hidup kami, mempersembahkan yang terbaik, berpuasa, berdoa. Karena kami tahu Allah yang membelah laut merah, Allah yang membuka kandungan Sarah, Allah yang meluputkan Daniel dari mulut singa, Allah yang meluputkan Sadrak, Mesa, dan Abednego dari tungku perapian yang menyala-nyala adalah Allah yang sama yang menyertai kita dari 2024 dan tetap akan menyertai kita sepanjang 2025. Katakan amin. Sudah dihibur oleh firman Tuhan. Tiba saatnya sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berbuat baik, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mengumpulkan diri, mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah berbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto pimpin kita dalam doa. Ucapan syukur, kasih, tantangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Pendeta Dr. Teddy. Tuhan memberkati Bapak, memberkati istrinya, memberkati putranya, pekerjaannya, kesehatannya, apa yang dirindukan, dipergumulkan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang musim hujan dan hujannya itu kadang-kadang ya ekstrim ya. Yang kemarin itu masa ampun ya, Bulewedeke dari sore sampai malam, Dukuh Kupang sini itu banjir saktem sini loh, saktem. Tapi mobil besar itu apa? Kena bane itu masuk semua. Tapi ya cepat sih, cuman ya itu banjir masa ampun ya. Kita bersyukur karena kita sehat ya. Meskipun tadi ini sekarang ini masih hujan di luar, tapi kita bersukacita di dalam nama Tuhan, memuji besarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan, jadwal ibadah minggu sekolah minggu pukul 7:30, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Di nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini meskipun jauh rumahnya ya di sana di Gresik. Tuhan memberkati sampai di gereja dengan selamat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih musik. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Sound system, Tuhan berkati LCD, Tuhan memberkati semuanya, Tuhan berkati baik
Yang di atas dan jemaat, yang di bawah dan jemaat, Tuhan berkati. Dan Tuhan berkati semuanya sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Segala perkara dapat Tuhanku, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan bersahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Dalam Kami bersyukur kehadiran Bapa, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, laut, serta seisinya. Tuhan, Kau pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur kehadiran Tuhan pada saat ini. Tuhan sudah bersabda bagi kami semuanya, agar supaya di dalam kehidupan kami tetap menyembah benar-benar kehadiran Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kami pribadi. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Serahkan firman-Mu pada kami semua Tuhan, bahkan kepada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Kami doa bagi hamba-Mu, Dr. Teddy, yang saat Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati Tuhan di dalam pelayanannya, memberkati di dalam kesehatannya, memberkati di dalam pekerjaannya, memberkati apa yang menjadi pekerjaannya sehari-hari. Tuhan turut campur tangan dan jauhkan juga perkara-perkara yang jahat. Tuhan senantiasa menyertai istri dan anaknya serta kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Bapa, Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, syukur dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami yang terkasih. Biarlah tetap didasarkan Pancasila sampai selama-lamanya. Sehingga Tuhan, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa. Dan banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami. Kami berdoa bagi para menteri dari pusat sampai daerah. Kami berdoa Tuhan bagi anggota DPR, MPR pusat sampai daerah. Tingkat 1, tingkat 2 kota Surabaya. Tuhan selamatkan mereka semuanya. Bekerja seturut dengan firman Tuhan, takut Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur dan terima kasih. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda hadir saat ini. Kami percaya yang sakit Tuhan disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang kos. Anak-anak kami yang ujian, yang skripsi. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi anak kekasih Fani.
yang akan sumpah dokter hewan. Ini adalah anugerah yang besar pada keluarga anak kekasih Fani. Memberkati Tuhan supaya dengan lancar anak kekasih Fani sumpah dokter hewan. Terima kasih, Tuhan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati keluarganya, orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami berdoa buat keamanan yang ada daerah sini, bahkan di daerah anak-anak di mana mereka tinggal. Memberkati keamanan yang ada, bertanggung jawab, berkati keluarga mereka. Terima kasih. Kami berdoa kepada dokter, medis, perawat di sekitar kami, di daerah kami, baik yang di luar pulau. Tuhan memberkati, lingkupi dengan kuat kuasa darah Tuhan untuk membantu dan menolong anak-anak Tuhan yang sakit, anak-anak Tuhan yang kekurangan. Mereka boleh ditolong oleh karena belas kasihan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkan kami Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus. Kami perlu pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Jamah kami Yesus, Allah kami yang berkuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta isinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu mengandai kami. Tuhan terima kasih. Walaupun ombak, gelombang, angin ribut boleh datang menerpa kami, badai boleh datang menimpa kami, Tuhan kami bersyukur kehadiran Tuhan. Tuhan tetap menguatkan kami anak-anak semuanya. Tuhan syukur dan terima kasih Bapa. Memberkati persembahan anak-anak tempat ini. Terima kasih, ajarkan mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik sehingga mereka boleh melimpahkan berkat dari Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak yang hadir pada saat ini. Tuhan tahu kedatangan kami masing-masing Bapa. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu, kami percaya. Yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Yang berbeban berat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau hari bahagia pada hari ini boleh kami merasakan keluarga Dr. Renata. Berkati keluarganya, suaminya, anaknya, pekerjaannya Tuhan. Rumah tangganya, terima kasih Tuhan baik, terima kasih Bapa, terima kasih. Entah dapat tinggalkan kerjaan suci ini Tuhan, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami menanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan usahamu, diberkatilah sekolah kuliahmu, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang para kekasih-kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya.